lagi nih sama kelompok kita. Nah, di hari yang cerah ini, aku sama teman-teman aku mau ngebahas tentang tape. Kalian pasti tahu dong, atau bisa dibilang sering atau bahkan pernah makan tape itu sendiri. Jadi di hari ini aku sama teman-teman aku itu mau ngebahas tentang gimana sih, apa aja langkah-langkah dari kita bikin tape, alat dan bahannya, dan juga berapa hari prosesnya supaya jadi tape yang bagus dan berkualitas. Sebelumnya kenalin, aku guys sama Gali Anugrah. Saya Dimas Putri. Saya Siti Jova. Aku yang sudah minta doakan. Nah, ikutin terus guys. See you. Jadi sini alat dan bahan untuk membuat tape itu cukup simpel. Pertama, alatnya itu ada kukusan, talenan, pisau, dan wadah. Terus untuk bahannya itu ada singkong sebagai bahan utamanya. Terus ada ragi, daun pisang, sama air. Jadi itu aja sih alat bahannya. Biasanya kalau misalnya kita mau bikin tape itu agak kesulitan gak sih dalam langkah-langkahnya? Buat Teresa mungkin bisa dijawab karena dia juga termasuk yang sangat banyak bekerja dalam pembuatan tape ini. Oh iya. Kalau untuk langkahnya sendiri cukup mudah ya. Karena kayak kita pertama siapin singkongnya dulu, terus kita kupas, kita bersihin, terus kita kukus sampai setengah matang. Nah, kalau biasanya tuh buat ngukusnya itu berapa lama sih? Kalau berapa lamanya sih itu gimana singkongnya juga ya, gimana besar kecilnya. Karena pokoknya kita lihatnya itu dia matang apa enggaknya. Pokoknya sampai setengah matang aja. Nah, habis itu apa cuma sampai di situ aja? Apa ada enggak. cara? Karena kalau misalnya udah setengah matang, kita keluarin, terus kita dinginin dulu. Setelah didinginin, kita taburin sama ragi tadi yang diperuin. Kita taburin sampai merata. Kalau ditaburin, kita masukin ke wadah yang udah ditutupin sama daun-daun pisang. Nah, di situ kita susun secara rapi. Terus kita tutup lagi pakai daun pisang, sama ditutupin lagi pakai kain apa aja. Terus kita tutup lagi pakai baskom di atasnya, biar udara-udara itu nggak masuk. Itu aja sih. Biasanya tuh ciri-ciri kalau misalnya tape itu jadi dan berkualitas itu gimana sih? Dia udah lembek gitu, jadi kan kita nungguin sampai 3 hari. Kalau misalnya 3 hari udah lembek itu udah bisa. Katanya sih makin lama makin enak. Jadi ya mungkin kalian mau nunggu lebih lama lagi terus. Nah, biasanya juga tuh aku suka denger ya kalau misalnya tape ini, dan gak cuma tape sih, kayak yogurt, tape itu sering banget dikaitin sama yang termasuk itu yang sering aku denger ya, bioteknologi. Sebenarnya bioteknologi itu apa sih? Mungkin dari kalian ada yang bisa jelasin ke aku supaya aku tahu. Mungkin Jadi pembuatan tape itu termasuk dalam bioteknologi konvensional, karena cara buat tape itu kayak mudah gitu, masih tradisional gitu. Oh, jadi bioteknologi konvensional itu yang tradisional. Jadi pembuatan tape itu termasuk dalam bioteknologi konvensional karena cara pembuatan tape itu cara-caranya yang terbatas atau bisa dibilang masih tradisional. Terus juga fermentasi yang terjadi pada tape itu adalah fermentasi karbohidrat oleh ragi tape. Hasil fermentasi karbohidrat berupa asam organik, alkohol, dan juga gas. Oh, berarti kalau misalnya bisa dibilang bioteknologi konvensional itu yang alat-alatnya masih ya sederhana gitu ya? Saya bisa dapat gitu. Mungkin dari kalian ini ya, apa sih pesan-pesan yang mungkin mau kalian kasih gitu ke penonton kita saat proses pembuatan tape ini? Mungkin sabar dan yang lainnya. Mungkin kalian ada yang bisa kasih ke kita gitu? Jadi untuk pesan-kesannya tuh kalau kita ingin tapenya berhasil tuh harus raginya tuh kayak lebih banyak gitu. Terus juga kita harus sabar buat nunggu tapenya supaya kayak mateng gitu. Terus singkongnya juga harus yang lebih tua gitu, karena lebih tua lebih bagus. Pesan kalian apa sih? Apa senang, sedih, atau ya bahkan kesel gitu lah dalam proses pembuatan? Biasanya sih kita enjoy aja sih, ya happy aja. Soalnya gampang juga sih, nggak susah gitu buatnya, cuma fermentasi biasa gitu. Tapi kalian ada nggak sih ya kendala gitu dalam pembuatan tape ini sendiri gitu? Atau mungkin bahan, mungkin alat juga, mungkin apa? Kendalanya sendiri
Jadi yang ini yang kemarin karena kita kan belajar juga ya. Jadi kita lihat di YouTube itu tuh direbus. Jadi kami rebus sampai setengah matang. Tapi kata orang-orang itu tuh cuma dikukus doang, nggak sampai direbus. Jadi kita bikin 2 dan dua-duanya jadi sih. Jadi kayak miskomunikasi gitu ya, apa Iya. kalian emang kurang mungkin emang itu aja ya yang mungkin bisa kita kasih ke penonton kita yang tercinta. Mungkin see you next time buat podcast yang mungkin bakal kita buat lagi. Ikutin kita terus and bye.